kelakuan kegiatan di belakang rumahnya. Jadi muat aja langsung bisa. Ini ono anu ini enggak sih? Ono colokan ya. Enggak colokan ya. Selamat datang kembali di Cerita di Pekalongan. Hari ke-44, 16 Maret. Itu berarti 12 hari lagi saya harus pulang karena libur. Lalu baru 40 hari atau setelah 44 hari lebih saya baru bisa merasakan dekatnya cari makan wifi. Jadi paling tidak rasa kesepian itu agak berkurang dikit daripada hari-hari sebelumnya. Jika hari biasa Senin sampai Sabtu teman-teman bakal melihat perjalanan saya berangkat kerja. By the way, hari ini hari Minggu saya, jadi untuk jadi beberapa hari sebelumnya itu memang sudah saya rencanakan antara tanggal 16 atau tanggal 23 Maret saya tidak pergi ke gereja karena alasan ekonomi kan. Tapi sudah dapat kabar baik, jadi memang saya putuskan tanggal 16 tidak pergi ke gereja. Biasanya tanggal 16 kan biasanya kan hari Minggu teman-teman lihat saya pakai kemeja kan. Jadi khusus hari ini aja, Minggu hari ini aja saya tidak pergi ke gereja. Beda dengan sebelumnya juga. Hari Minggu ini scene pertama itu menunjukkan perjalanan saya menuju tempat makan saya. Yang sebelum-sebelumnya saya tuh selalu makan jalan agak jauh. Namun di sini dengan keistimewaannya dengan wifi, maka bisa saya manfaatkan agak lebih lah daripada sebelum-sebelumnya. Gitu aja sih. Di scene awalnya tadi menceritakan bukan sebuah perjalanan saya menuju tempat makan, cuma durasinya 1 menit doang, cuma 1 menit aja, 1 menit lebih kalau nggak salah, lebih lama nongkrongnya daripada makannya. April sih nanti, mungkin setelah tanggal 7 atau mungkin setelah tanggal 7 lah akan lebih sering ke sini. Ya karena makanannya ya enak, itu nomor 1, terus harganya nggak terlalu mahal juga, lalu wifi. Cuman kurang satu sih, kopi gitu lah. Kalau udah ada kopi gitu, wah merdeka sih, bakal jarang di kosan. Ya udah segitu aja di segmen pertama ini. Saya lanjutkan ke segmen kedua saja. Kenapa bajunya sama terus? Karena hari Minggu dan nggak keluar, jadi saya pakai baju ini sama terus. Nggak terlalu berkeringat sih. Kalau misalkan ke gereja atau ke tempat kerja atau ke gereja kan agak panas gitu, jadi harus berkeringat, harus ganti baju, harus mandi lagi. Dan sekarang kebetulan hari ini nggak ke gereja, memang sengaja nggak ke gereja.
nanti pada akhir-akhir bulan Maret ini, wih bakal beda suasananya, pasti bakal beda, dan kabar baiknya mungkin konten 5W1H akan diteruskan, cuman season pendek, mungkin nggak banyak. Kalau sebelumnya kan sampai 20-an kalau nggak salah konten 5W1H. Ini nanti mungkin kalau nggak 6, 10 gitu aja sih. Kita lanjut ke segmen 2 aja ya. Segmen 2 menceritakan apa kemarin ya? Menceritakan, pokoknya lanjut aja lah ke segmen 2. Bye-bye. Selamat datang di segmen kedua, tanggal 16 Maret 2025. Hari ke-44 di cerita di Pekalongan. Hari ke-44. Sudah 44 hari, itu berarti 1 bulan 2 minggu, 1 bulan setengah. 1 bulan setengah banyak cerita sebenarnya. Tapi karena ini segmen kedua, saya akan memfokuskan cerita tentang hal-hal yang saya sukai atau mimpikan atau saya inginkan. Di tanggal 16 Maret ini adalah 5 kendaraan bermotor yang saya mimpikan, yang saya idam-idamkan. Salah satunya sudah tercapai. Salah satunya sudah tercapai karena pada saat itu adalah saya mementingkan jalanan. Jadi faktor jalanan lah yang membuat saya menginginkan motor tersebut. Yang sudah saya sebutkan di awal ya, yang saya sudah sebutkan di video sebelumnya, nggak tahu, mungkin 2 hari yang lalu lah. 5 motor ini tuh dari semuanya Honda, semuanya motor Honda, dari yang cc paling terkecil hingga yang paling besar. Sebenarnya harusnya 6, tapi ada satu bagian, ada satu motor yang jenisnya hampir sama. Jadi saya jadikan satu. Cc yang paling kecil dulu, yaitu Super Cup. Kenapa saya menginginkan Super Cup? Dan Honda Monkey ya. Jadi 2 motor ini, Honda Monkey dan Super Cup, memiliki fungsi yang sama sebenarnya. Dan yang saya inginkan punya gitu, yang ingin saya punyai. Kenapa saya pingin banget punya Super Cup dan Monkey? Saya tuh berpikir gini, pingin banget ngajak nantinya ya anak-anak saya atau ponaan-ponaan saya tuh naik motor keliling komplek pelan-pelan gitu, atau mampir ke danau sambil nonton sambil jajan gitu. Karena kan Super Cup dan Super Cup dan Monkey kan motor yang bersisi kecil dan berukuran kecil. Jadi terus bisa dibawa dalam mobil, baik itu mobil besar atau mobil kecil. Jadi pingin banget gitu. Terus kan bisa dibuat kayak ke minimarket terdekat gitu kan, masih aman kan daripada sepeda listrik gitu. Jadi Super Cup dan Monkey fungsinya sama. Berikutnya adalah CRF. Yang kedua adalah, sebenarnya yang ketiga adalah CRF. Kenapa CRF?
Jadi alasannya kenapa CRF adalah dulu jalan menuju tempat kerja saya itu tidak begitu halus atau tidak begitu rata. Dan juga banyak banyak lubang, banyak batu, eh, air, menghindari air. Nah, menggunakan matic itu adalah rawan terkena aki, rawan terkena aki rawan terkena air dan banjir dan lain-lain. CRF tidak, karena posturnya yang tinggi, mesinnya agak di atas sedikit, beberapa senti di atas tanah, dan juga lubang-lubang kecil atau lubang-lubang yang agak besar bisa dilalui. Begitu juga jika memakai ban off-road atau ban tahu, bisa diajak ke adventure, bisa diajak ke berpetualang ke hutan atau ke padang pasir. Jadi lebih memiliki fungsional lebih daripada motor matic. Sayangnya kekurangannya adalah tidak bisa membawa barang lebih. Jadi naik motor trail itu memiliki tingkat atau memiliki daya capek lebih karena harus memakai tas kemana-mana. Nggak ada bagasi kan. Yang keempat, nah ini yang saya sudah bilang tadi. Ada dua motor yang memiliki jenis yang sama, tapi beda merek. Yang saya akan bahas adalah yang pertama adalah kakaknya CRF. Jadi CRF itu punya tingkatan-tingkatan dari CRF paling bawah. Kalau kalian searching di Google, CRF itu punya tingkatan-tingkatan sendiri dan mempunyai huruf di belakangnya itu berbeda-beda. Ada CRF LL, ada CRF L, ada CRF F, beda-beda gitu. Tapi tengahnya itu angka, jadi CRF 125L, CRF 1 berapa apa angka misalkan 150 F atau FF atau nggak tahu, banyak XS, pokoknya banyak. Nah, tingkatan paling tinggi dari CRF adalah CRF Africa Twin. Kenapa CRF Africa Twin saya pilih? Pertama adalah bentuk motornya itu tidak terlalu seperti motor touring. Jadi seperti kayak Honda Mega Pro tapi lebih gemuk. Jadi tidak tinggi dan tidak pendek. Lalu dengan memiliki kapasitas yang cukup besar, yaitu 1100 cc kalau nggak salah. Dengan mode bisa matic bisa manual. Terus kalau kalian nanti di sini ada fotonya. Kalau kalian penyuka Gundam, aksen merah biru putih itu terlihat jelas di sana. Nggak tahu penciptanya CRF ini terinspirasi dari Gundam atau nggak tahu lagi ya. Tapi terlihat lebih gahar gitu. Merah biru putih. CRF tahun 2012 atau 2020. Pokoknya yang seri terbaru. Yang seri terlama hitam. Gagah gitu. Tanpa box maupun dengan box itu terlihat lebih kekar, lebih padat, kiri kanan depan belakang itu lebih, wah keren pokoknya. Di sisi lain ada motor yang memiliki aksen yang hampir sama, aksen yang hampir sama, merah putih biru, tapi di lain produk yaitu BMW BMW GS 1100 1250 GS 1250. Kenapa saya memilih ini? Hampir mirip dengan Africa Twin. Nanti gambarnya ada di sini. Hampir mirip dengan Africa Twin. Cuman ini versi gemuknya, versi dengan berbagai macam fitur yang ada.
Kalau kalian penasaran dengan GS 1250, itu kalian bisa lihat di kepolisian Indonesia. Itu saat ini sedang menggunakan motor itu, motor GS 1250 dengan pokoknya saya tuh pingin banget naikin aja. Nggak sampai mengendarai, naikin foto, kepingin banget. Tapi hingga saat ini belum kesampaian. Kalau maupun beli harus nabung beberapa tahun baru kesampaian. Itu pun jarang dipakai karena ya finansialnya lebih baik untuk makan. Jadi GS itu lebih ke mode perangnya, mode yang kemana-mana itu bisa, sedangkan Afrika Twin itu mode ringan, maksudnya adventure tapi yang tidak terlalu adventure gitu. Masih bisa lah di jalanan ataupun di jalan-jalan atau di gunung masih bisa. Dan yang terakhir, yang kelima adalah Honda Rebel. Sepeda motor Honda keluaran terbaru. Ini kayak motor gede, motor Harley, Harley Davidson, cuman Honda. Kalau nggak salah 250 cc kalau nggak salah. Itu bentuknya kayak Harley Davidson. Tujuan saya membeli itu adalah ya kayak buat kayak-kayaan aja sih. Karena one seater kan, satu seat. Ya buat kayak-kayaan, buat pamerin aja. Terus knalpotnya pun sudah standarnya seperti itu, nggak ada perubahan. Jadi itu Honda Rebel. Cukup singkat karena sesuatu yang saya impikan. Semoga teman-teman bisa membantu saya dengan semoga teman-teman bisa membantu saya untuk mewujudkan mimpi saya, yaitu mempunyai motor minimal Afrika Twin lah, minimal Afrika Twin. Dengan cara klik link Saweria di bawah, terus kirim pesan, Mas Yok, saya dukung kamu ya, gitu. Semoga ya, semoga. Aku harap sih bisa. Tiap hari nggak bisa tidur, Pak, mikirin motor itu, Pak. Kayak kamu itu melihat sosok superstar yang kamu idolakan, terus lihat di depan mata starstruck. Nah itu, saya melihat motor Afrika Twin, terutama Afrika Twin dan GS ya, itu seperti itu. Di depan mata nggak bisa pengen foto, tapi takut nggak foto, penasaran lah kayak gitu. Jadi buat teman-teman, bantu saya untuk bisa mewujudkan mimpi-mimpi kecil saya dengan cara klik link Saweria di kolom deskripsi. Besok akan lebih menarik lagi. Besok saya akan bahas yang masih berhubungan dengan anime. Uh, Salah satu anime yang tidak saya ikuti, tidak pernah saya ikuti, tapi saya itu selalu update dengan permainan yang diciptakan oleh developer ini, yaitu Pokemon. Dari NDS, lalu Pokemon Go, lalu uh, Pokemon Unite. Itulah asal muasal kenapa nama channel ini Prayoga Unite, dan kalian bisa nonton video saya bermain Pokemon Unite di video lawas itu. Lalu ada juga yang terbaru adalah Pokemon TGC, Trading Game Card. Saya ikutin karena bagi saya mereka tuh hidup dengan khayalan tingkat tinggi di hidup saya ya. Sampai saat ini saya belum menemukan boneka ataupun action figure yang yang mampu saya beli dan untuk saya pajang. Saya punya, kalau kalian dulu pernah menyaksikan ada action figure kecil-kecil di minimarket, harganya kalau nggak salah 30 ribuan. Itu saya punya, tapi ya nggak lengkap. Hanya beberapa action figure yang saya pingin miliki aja.
Dan waktu itu saya ngejar Umbreon, tapi nggak nemu. Dan jelek. Nemu sih tapi nggak terlalu bagus. Apalagi Eve. Jadi saya tuh pingin banget punya uh, kalau ditata hingga sekarang ya ada seribuan, kira-kira ada 1000 Pokemon. Aku pengen punya action figure yang kecil-kecil itu, pingin banget. Terus saya buatkan kayak akuarium atau uh, diorama, suasana kayak di sini tuh metal, di sini tuh sand, di sini tuh fire, air, terus pokoknya beberapa elemen itu ditempatkan beberapa Pokemon tersebut. Itu pengen banget saya. Karena daripada saya harus memelihara, ya sebenarnya ada keinginan banget memelihara hewan, tapi saya itu malas mengeluarkan uang untuk beli makan dan merawat dan membersihkan kotorannya. Itu yang saya males. Karena ya untuk makan diriku sendiri saja saya nggak mampu. Gimana saya mau memberi makan makhluk hidup lain? Kecuali istri, kecuali anak. Itu bisa disiasati. Tapi kalau sudah makhluk jenis lain, itu yang bagi saya itu sulit gitu. Mereka tidak bisa diajak ngomong, mereka nggak bisa diajak kompromi, mereka nggak bisa diem. Kalau manusia kan bisa kan, masih bisa diajak kompromi. Jadi gitu. Jadi video besok jam 7 pagi akan membahas 10 10 Pokemon. Kalau 10 Pokemon ini bisa nyata, bisa hidup di kehidupan nyata, ini adalah 10 Pokemon yang pingin kupelihara. Enak kan? Nah, jadi terima kasih teman-teman sudah nonton video ini. Semoga teman-teman bisa membantu saya di link deskripsi di bawah. Klik Saweria. Dan jangan lupa teman-teman subscribe, teman-teman like, teman-teman komen, teman-teman share, agar saya tuh bisa mewujudkan mimpi-mimpi kecil saya dengan hasil usaha saya sendiri. Jadi terima kasih teman-teman. Sampai jumpa besok jam 7 pagi. Bye-bye.